Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme adaptasi sel, mekanisme sel dan penuaan sel. Adaptasi sel adalah penyesuaian sel atau jaringan yang bersifat reversibel akibat adanya suatu jejas atau injury, meliputi perubahan fungsi atau anatomi atau jaringan. Macam-macam adaptasi sel. Yang pertama, atrofi, ditandai dengan menurunnya ukuran masing-masing sel. Jumlah sel dalam jaringan tersebut mencapai ukuran normal, akibatnya terjadi kehilangan bahan sel. Penyebab atrofi, berkurangnya beban kerja, hilangnya persyaratan nutrisi yang tidak memadai, berkurangnya perbekalan darah atau kelainan vaskularisasi, hilangnya rangsangan hormonal atau hormonal atrofi. Contoh atrofi, atrofi otot lurik. 1. Serat otot lurik tampak menipis. Yang kedua, bervakuol. Yang ketiga, lebih pucat daripada normal. Yang keempat, lebih sedikit myofilamen. Dan yang terakhir, kadang ditemukan brown atrofi. Yang kedua adalah hipertrofi, ditandai bertambah besar ukuran sel karena bertambahnya jumlah ultrastruktur dalam sel, bukan disebabkan karena bertambahnya cairan di dalam sel. Meningkatnya ukuran sel yaitu meningkatkan ukuran alat tubuh. Hipertrofi sering terjadi pada otot skelet dan otot jantung. Contoh hipertrofi adalah pertumbuhan fisiologis uterus selama kehamilan yang melibatkan yang pertama hipertrofi dan hiperplasia, yang kedua hormon estrogen berinteraksi melalui reseptor-reseptor estrogen otot polos, dan yang ketiga interaksi hormon dengan DNA inti menyebabkan peningkatan sintesis protein otot polos dan penambahan ukuran sel. Contoh hipertrofi yang kedua adalah hypertensive heart failure atau HHF atau biasa disebut gagal jantung hipertensi, adalah kondisi di mana jantung membesar akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Jika tidak terkontrol dengan obat-obatan, penderita dapat mengalami gagal jantung kongesif atau CHF. Kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan hati dan paru-paru, serta kemampuan jantung untuk memompa darah dengan efektif yang mengakibatkan stagnasi darah. Jejak sel adalah kerusakan pada sel akibat berbagai faktor yang bisa reversibel dapat pulih atau irreversibel tidak dapat pulih dan menyebabkan kematian sel. Penyebab utama jejak sel meliputi hipoksia, infeksi, toksin, dan trauma fisik. Mekanisme biokimia fisiologi jejak sel meliputi gangguan fisik seluler seperti penipisan ATP, permeabilisasi, membran sel, gangguan jalur, biokimia, dan kerusakan DNA. Penyebabnya yang pertama hipoksia, yaitu kekurangan oksigen. Penyebab paling umum jejak sel karena mengganggu respirasi aerobik dan menghasilkan energi. Yang kedua, infeksi, yaitu agen patogen dapat menyebabkan jejak sel melalui mekanisme yang berbeda seperti produksi toksin atau aktivasi sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, toksin, yaitu zat kimia berbahaya dapat menyebabkan jejak sel melalui berbagai mekanisme seperti merusak membran sel, mengganggu fungsi mitokondria, atau menyebabkan kerusakan DNA. Selanjutnya, trauma fisik, yaitu cedera fisik seperti luka bakar atau cedera jaringan dapat menyebabkan jejak sel melalui kerusakan mekanis. Faktor-faktor lainnya yaitu kekurangan nutrisi, stres oksidatif, dan akumulasi produk limbah juga dapat menyebabkan jejak sel. Mekanisme biokimia fisiologi. Yang pertama, penipisan ATP, yaitu gangguan respirasi aerobik atau kerusakan mitokondria dapat menyebabkan penurunan produksi ATP yang diperlukan untuk berbagai fungsi sel. Yang kedua, permeabilisasi membran sel, yaitu kerusakan membran sel dapat menyebabkan kebocoran sitoplasma dan masuknya zat berbahaya ke dalam sel.
Yang ketiga, gangguan jalur biokimia, yaitu jejak sel dapat mengganggu jalur biokimia penting seperti metabolisme, sintesis protein, atau signal seluler. Yang keempat, kerusakan DNA, yaitu kerusakan DNA dapat memicu kematian sel melalui apoptosis atau nekrosis. Yang kelima, akumulasi intraseluler, yaitu tumpukan zat seperti lipid, protein, atau glikogen dalam sel dapat menyebabkan jejak sel. Yang keenam, jejak akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat menyebabkan stres, oksidatif, dan kerusakan sel. Penuaan sel atau senescence, nekrosis dan apostosis adalah proses yang berbeda, tetapi semuanya terkait dengan kematian sel dan perubahan sel. Penuaan sel adalah proses di mana sel berhenti membelah tetapi tetap hidup dan berfungsi, sedangkan nekrosis dan apostosis adalah bentuk kematian sel yang berbeda. Penuaan sel atau senescence adalah proses di mana sel berhenti membelah tetapi tetap hidup dan berfungsi. Sel yang menua memiliki kemampuan proliferatif yang berkurang dan resistensi terhadap apostosis. Penuaan sel merupakan respon terhadap berbagai stres, termasuk stres oksidatif dan kerusakan DNA. Penuaan sel dapat berkontribusi terhadap beberapa penyakit terkait usia seperti penyakit kardiovaskular dan Alzheimer. Nekrosis adalah kematian sel yang tidak terprogram dan tidak teratur. Nekrosis seringkali disebabkan oleh cedera seperti infeksi, racun, atau trauma. Nekrosis menyebabkan peradangan dan dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Nekrosis merupakan respon sel terhadap cedera yang menyebabkan kerusakan sel yang tidak teratur dan pelepasan konten sel ke lingkungan sekitar. Apoptosis adalah kematian sel terprogram dan teratur. Apoptosis merupakan proses yang penting dalam perkembangan dan kesehatan tubuh. Apoptosis terjadi ketika sel mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau ketika sel tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Apoptosis tidak menyebabkan peradangan dan membantu menjaga integritas jaringan. Apoptosis diatur oleh protein tertentu seperti P53 yang dapat memicu serangkaian perubahan kimia yang menyebabkan sel terpecah menjadi bagian-bagian kecil. Sel yang sekarat kemudian mengirimkan sinyal ke sel lain seperti fagosit untuk memakan bagian-bagian sel tersebut. Digital Pin.